Halo teman-teman semua, seperti judulnya, di video ini kami akan membahas tentang penerapan motor listrik sederhana dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz pada mobil listrik mainan. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Saya sendiri Kaisya Nur Azima dengan NIM 1212830 dari Prodi Teknik Kimia. Halo, saya Disti Rahmawati dengan NIM 121280025 dari Program Studi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Marlia Indah Rismayanti dengan NIM 121310002 dari Program Studi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Nola Amanda Sepa dengan NIM 121310010 dari Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Jabir Sojiarhab, NIM 121280006 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Nanang Ma'ruf dengan NIM 121310011 dari Prodi Teknik Biosistem. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnet, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau dikenal juga dengan nama gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya ini akan mengikuti arah majelis Crab yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Tujuan yang pertama yaitu memahami prinsip kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan persamaan gaya Lorentz. Yang kedua, mengetahui bahwa dunia teknologi saat ini sudah canggih. Maka dari itu, kita dapat berinovasi dengan motor listrik sederhana. Yang ketiga, mengetahui adanya daerah yang dialiri oleh arus listrik. Dan yang terakhir yaitu menentukan pengaruh listrik. Penerapan gaya Lorentz. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam medan magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Induksi arus bolak-balik diberikan pada kumparan tetap atau stator yang menimbulkan medan magnet sekaligus menghasilkan arus dalam kumparan berputar atau rotor yang mengelilinginya. Keuntungan motor jenis ini adalah arus tidak harus diumpan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Pada motor sederhana, arus bolak-balik yang hanya diumpan pada stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar dan terkunci dengan medan rotor. Dalam hal ini, magnet bebas sehingga menyebabkan rotor berputar dengan kelajuan yang sama dengan putaran medan stator. Rotor dapat berupa magnet permanen atau magnet listrik yang diumpani arus searah melalui cincin geser. Penerapan motor listrik ini juga terdapat pada dinamo yang biasa digunakan pada mobil mainan. Pada percobaan kali ini, kami memakai prinsip kerja yang ada pada dinamo sebagai alat penggerak pada mobil listrik mainan. Cara kerja. Pada sebuah motor listrik, terdapat dua komponen utama yang berperan penting dalam menghasilkan gaya gerak dalam motor listrik, yakni stator dan rotor. Stator merupakan alat yang mampu menghasilkan medan magnet, sementara rotor merupakan gulungan kumparan atau lilitan kawat penghantar. Ketika arus listrik mengalir pada bagian rotor yang terdapat pada sebuah medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Prinsip kerja sebuah motor listrik 1. Pada salah satu sisi kawat sebelah kiri, arus listrik mengalir dan terdapat medan magnet dengan arah tertentu, sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang membuat kawat bergerak ke atas. Prinsip kerja sebuah motor listrik 2. Pada sisi kawat lain, sebelah kanan, arus listrik mengalir dengan arah yang berlawanan dengan kawat sebelumnya, sebelah kiri, sehingga menghasilkan gaya Lorentz yang berlawanan pula, yaitu kawat bergerak ke arah bawah. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada satu buah dinamo, yang kedua ada dua buah baterai, yang ketiga ada satu buah selotip, yang keempat dua pasang roda, yang kelima ada satu buah saklar, yang keenam ada dua buah kabel, yang ketujuh ada satu buah gunting, dan yang kedelapan ada satu buah tatakan baterai. Cara kerjanya yang pertama, pasang dinamo pada kerangka mobil yang sudah dirakit. Yang kedua, pasang baterai pada tatakan dan rekatkan tatakan baterai di atas dinamo menggunakan selotip. Yang ketiga, hubungkan salah satu kabel yang ada pada dinamo dengan salah satu kabel yang ada di tatakan baterai. Yang keempat, hubungkan sisa kabel dinamo dan tatakan baterai dengan saklar. Yang
Yang kelima, rekatkan saklar di atas baterai dengan selotip. Kelebihan: dinamo ini bisa digunakan di berbagai alat dengan mudah dan hemat baterai. Arus tidak harus diumpankan melalui komutator ke bagian mesin yang bergerak. Kelemahan: karena kami memakai dinamo yang sudah dirancang oleh pabrik, sehingga tidak bisa memakai variasi jumlah lilitan, variasi arah medan magnet, dan variasi besar medan magnet dengan memvariasikan jarak magnet ke lilitan. Namun, dinamo mainan ini mempunyai variasi tersendiri, mulai dari yang standar hingga yang memiliki kecepatan tinggi.